Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Justika Dwi Cahyani Utari dengan NPM 20130220054 dari kelas B. Pertanyaan yang pertama, apa pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada tahap remaja? Jawaban saya yang pertama adalah sangat penting. Dengan mempelajari perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama adalah kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata terhadap peserta didik, dan yang kedua adalah pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu kita untuk merespons sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik. Yang ketiga adalah pemahaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Dan yang terakhir adalah dengan mempelajari perkembangan peserta didik akan membantu memahami diri kita sendiri. Dengan kata lain, pengetahuan ini akan membantu kita memahami apa yang kita alami sendiri. Soal yang nomor 2 adalah jelaskan bagaimana proses belajar peserta didik dari yang belum tahu menjadi tahu, serta dari yang tidak tertarik menjadi tertarik pada suatu pelajaran. Jawaban saya, proses belajar dapat diartikan berbagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Proses belajar di sekolah dirancang ke dalam kurikulum yang berlaku di sekolah SD, SMP, SMA, SMK adalah kurikulum 2013. Proses belajar siswa untuk membentuk kemampuannya atau kompetensinya dimulai dari pertama, yaitu skema, struktur kognitif yang dengannya siswa beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori untuk mengidentifikasi rangsangan yang datang dan terus berkembang. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsep awalnya. Dan yang ketiga adalah akomodasi. Proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Yang terakhir adalah ekuilibrasi, keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya skemata. Soal nomor 3 adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Dari beberapa faktor tersebut, manakah yang paling mempengaruhi dan jelaskan mengapa? Jawaban saya, dalam proses pembelajaran tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar. Dikutip dari buku Psikologi Pendidikan, secara global, faktor yang mempengaruhi siswa terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, faktor internal, eksternal, dan pendekatan belajar. Faktor yang pertama adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, meliputi aspek fisiologis dan psikologis. Fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan psikologi siswa. Perbedaan ini berbeda-beda tiap siswa. Meskipun begitu, perbedaan ini hanya ada pada kadarnya. Adapun beberapa faktor psikologis yang umum ialah kecerdasan siswa, motivasi, minat, perhatian, dan lain-lain. Menurut saya, faktor yang paling mempengaruhi proses belajar adalah faktor internal pada aspek psikologis, karena dengan adanya motivasi, minat yang besar dari dalam diri sendiri untuk belajar akan menghasilkan proses belajar yang baik, sehingga menghasilkan hasil yang baik dan maksimal.
Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini sendiri adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, yang mana faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar. Faktor ini berkaitan dengan pendekatan yang digunakan baik siswa ataupun guru dalam melakukan proses belajar agar diperoleh hasil semaksimal mungkin. Yang nomor 4, jelaskan secara singkat karakteristik perkembangan emosi remaja dan bagaimana kondisi terjadi apabila tidak dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua. Jawaban saya, karakteristik perkembangan emosi remaja merupakan masa peralihan antara masa anak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Emosi yang tinggi pada masa remaja sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi perlu mendapatkan penyaluran yang baik agar tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan di masa depan. Pola emosi masa remaja hampir sama dengan pada emosi masa kanak-kanak. Jenis yang secara normal ini dialami adalah cinta atau kasih sayang, sedih, amarah, takut, dan lainnya. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya dan khususnya pada pengendalian yang dilakukan terhadap ungkapan emosi mereka. Luella Cole mengemukakan 3 jenis emosi. Yang pertama adalah emosi marah, timbul apabila dibandingkan dengan emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Yang kedua adalah emosi takut. Emosi ini seorang anak mencapai remaja, dia telah mengalami serangkaian perkembangan yang mempengaruhi pasang surutnya berkenaan dengan rasa ketakutannya. Yang ketiga adalah emosi cinta atau kasih sayang. Jenis emosi ini sering muncul pada diri remaja. Emosi ini telah ada sejak bayi dan terus berkembang sampai nanti dewasa. Faktor ini penting dalam kehidupan remaja adalah untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kondisi emosi remaja yang dibekali pemahaman dari guru ataupun orang tua akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosinya. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosinya positif, maka perkembangan anak dan akan menjadi menjadi positif. Akan tetapi apabila dikembangkan di lingkungan keluarga yang emosinya negatif, seperti sikapnya agresif, melampiaskan kemarahannya, terus dan lainnya, maka perkembangan emosi anak akan menjadi negatif. Soal yang selanjutnya adalah nomor 5, bagaimana memaksimalkan aktivitas belajar pada peserta didik agar mereka mampu menyeimbangkan antara berpikir dan mengingat. Jawaban saya, cara memaksimalkannya adalah guru harus mempunyai segudang cara pembelajaran yang bervariasi untuk kemampuan atau daya pikir siswa secara terprogram. Untuk ada beberapa contoh yang bisa dilakukan, yaitu salah satunya adalah melakukan mind mapping atau peta pikiran. Mind mapping sendiri adalah satu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual, memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak, maka akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi baik secara tertulis maupun secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, dan lainnya memudahkan otak untuk dapat
lebih cepat menyerap informasi yang diterima. Dan cara untuk menyeimbangkan berpikir adalah guru harus dapat mengidentifikasi 4 langkah berikut, yaitu yang pertama, mengenali ide masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, mencari-cari cara-cara lain dalam memandang permasalahan. Yang ketiga adalah melonggarkan kendali cara berpikir. Dan yang terakhir, memakai ide untuk membangkitkan ide-ide baru. Nomor selanjutnya, seberapa penting motivasi dalam kegiatan belajar, bagaimana cara melihat motivasi peserta didik yang kurang, dan bagaimana cara memberikan motivasi kepada peserta didik. Motivasi ini sangat penting, artinya dalam kegiatan belajar, sebab adanya motivasi itu sebagai dorongan semangat belajar, dan sebaliknya apabila kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi memegang peranan yang sangat penting tentunya dalam belajar. Maslow pada tahun 1945 dengan teorinya menggambarkan hubungan yang hierarkis dan berbagai kebutuhan. Dari ranah kebutuhan pertama merupakan dasar untuk timbul kebutuhan berikutnya. Jika kebutuhan pertama telah terpuaskan, barulah manusia mulai ada keinginan untuk memuaskan kebutuhan selanjutnya. Motivasi peserta didik yang kurang dapat dilihat dari perilaku peserta didiknya. Misalnya, banyak peserta didik yang menghabiskan tidur selama jam pelajaran, terus peserta didik lebih banyak memainkan gadgetnya, mengabaikan penjelasan gurunya, dan lain-lain. Selanjutnya, cara memberikan motivasi kepada peserta didik, yaitu dengan cara memberikan penghargaan dengan kata-kata seperti ucapan yang hebat, excellent, dan lainnya. Penghargaan yang dilakukan dengan kata-kata ini mengandung makna yang positif karena akan menimbulkan interaksi dan pengalaman pribadi bagi diri siswa itu sendiri. Yang kedua, memberikan nilai ulangan sebagai pemacu siswa untuk belajar lebih giat. Dengan mengetahui hasil yang diperoleh biasanya dalam belajar, maka siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat. Dan yang ketiga, menimbulkan dan menumbuhkan rasa ingin tahu dalam diri siswa. Rasa ingin tahu dapat ditimbulkan oleh suasana yang mengejutkan atau tiba-tiba. Yang keempat, mengadakan permainan, games, menggunakan simulasi, mengemas pembelajaran dengan menciptakan game-game yang seru gitu untuk belajar, sehingga suasananya jadi menarik, sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dan proses pembelajaran yang menarik itu akan memudahkan siswa untuk lebih cepat memahami dan mengingat apa yang disampaikan. Yang selanjutnya, menumbuhkan persaingan dalam diri siswa. Ini artinya guru memberikan tugas dalam setiap kegiatan yang dilakukan, di mana siswa dalam melakukan tugasnya tidak bekerja sama dengan siswa yang lainnya. Dengan demikian akan dapat membandingkan hasil pekerjaan yang dilakukan dengan hasil siswa lainnya. Yang keenam adalah memberikan contoh yang positif. Memberikan pekerjaan kepada siswa guru tidak dibenarkan meninggalkan ruangan untuk melaksanakan pekerjaan lainnya. Jadi guru harus menimbulkan sikap yang positif gitu, agar bisa dicontoh oleh muridnya. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.